Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmita Sapitri, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Di sini saya akan melakukan wawancara bersama Kepala Desa Buntu Karau, yaitu Bapak Saini Esos-I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Perkenalkan, nama saya Harmita Sapitri. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya ingin melakukan wawancara dengan Bapak. Siap. Sehubungan dengan tugas kuliah untuk melakukan wawancara yang mana mata kuliahnya adalah perencanaan pembangunan. Jadi di sini saya ingin bertanya tentang masalah pembangunan. Jadi Pak, bagaimana persepsi Bapak tentang pembangunan di desa yang sedang berjalan atau berlangsung sekarang ini? Persepsi menurut saya dalam pemerintahan desa adalah yang utama adalah saya melaksanakan kegiatan pembangunan desa melalui menyesuaikan prosedur pemerintah, itu yang utama, dan juga mengatur sedemikian mungkin sedemikian baik sehingga tidak terjadinya dalam kegiatan pembangunan itu tidak menimbulkan ketimpangan sosial yang lebih tinggi di masyarakat, sehingga dalam kegiatan tersebut dapat ditanggapi dan dilaksanakan oleh pemerintah desa dan warga melalui kegiatan swakelola, ya gitu. Lalu seperti apakah harapan Bapak tentang wacana atau rencana pembangunan di desa pada masa sekarang maupun yang akan datang? Menurut kita, untuk harapan kita ke depan dalam pemerintahan desa ini, kita mengharapkan pemerintah baik pusat ataupun daerah agar anggaran dana desa tetap disalurkan sehingga kita untuk pembangunan dapat melaksanakan pembangunan tersebut. Dan dua, semoga karena masa pandemi, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat-cepat berakhir sehingga anggaran dana desa dapat digunakan dengan baik tanpa terserap oleh anggaran dana COVID. Terus harapan kita juga kepada pemerintah agar memulihkan pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan infrastruktur ke depannya, tidak seperti yang sekarang ini. Pemerintah desa tidak boleh melaksanakan kegiatan mengambil dana desa, tapi pengarahan dari pemerintah untuk memulihkan perekonomian yang sekarang ini karena dilanda oleh COVID-19. Itulah harapan kita ke depan. Dan apakah pendapat Bapak tentang ATHG, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, maupun gangguan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan pembangunan di desa, baik dari unsur masyarakat, pemerintah, dunia usaha, maupun LSM atau lembaga swadaya masyarakat? Kalau menurut kita, harapan kita atau hambatan dari masyarakat, pertama adalah kurangnya pengertian pengetahuan masyarakat apa arti pembangunan dan bagaimana bagusnya untuk pembangunan tersebut. Itu kurangannya pengetahuan dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan. Untuk pemerintah, ancaman dari pemerintah, kita merasa terganggu akan tidak tersalurnya lagi anggaran dana desa ke depannya, sehingga kalau tidak tersalur lagi anggaran dana desa, maka untuk pembangunan desa kita tidak mungkin untuk melaksanakan. Namun untuk dunia usaha kayaknya tidak begitu berpengaruh terhadap desa kita. Dan juga untuk LSM atau lembaga swadaya masyarakat, itu pun juga tidak begitu berpengaruh terhadap pembangunan di desa karena di desa kita ini tidak ada LSM. Lalu apakah sumber biaya pembangunan di desa selama ini cukup, dan jika tidak cukup, bagaimana mengatasi kekurangan biaya pembangunan tersebut, Pak? Anggaran dana desa untuk pembangunan desa sekarang ini tidak cukup. Jadi dengan cara untuk mengatasi anggaran tidak cukup untuk pembangunan desa, maka saya melalui dengan cara memperkecil volume anggaran
atau memperkecil peluang-peluang kegiatan di desa agar bisa tercapai atau terrealisasi kegiatan-kegiatan tersebut. Dan juga apabila ada kegiatan-kegiatan yang anggaran dan kegiatan itu anggaran dananya besar, kita akan melimpahkan kegiatan tersebut kepada pemerintah daerah, khususnya kabupaten, yaitu baik aspirasi DPR atau Pemda, dengan cara melalui kita melakukan musrimbang kecamatan dan kabupaten. Dengan demikian anggaran yang kita tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut dapat terrealisasi melalui pemerintah daerah. Nah, demikianlah cara kita untuk menanggulangi anggaran yang tidak cukup. Lalu menurut Bapak, sektor apa saja yang patut dibanggakan saat ini dari pembangunan yang sudah ada? Ya, untuk pengembangan tahun ini kita melakukan beberapa sektor. Yang pertama adalah pengembangan di sektor keterampilan. Karena keterampilan yang pernah kita laksanakan kegiatan pelatihan seperti dengan melaksanakan keterampilan seperti membuat camilan, kerupuk waluh, dan kegiatan menjahit. Nah, itulah sektor untuk pemulihan perekonomian di masa pandemi ini. Yang kedua, melalui sektor pertanian dan perkebunan. Nah, di sini kita telah berapa kelompok petani membentuk kelompok pertanian. Kalau tidak salah sudah mencapai 10 kelompok tani yang diisahkan oleh Bupati. Nah, dengan demikian sektor inilah yang kita kembangkan melalui penyuluhan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan. Nah, inilah yang dapat kita banggakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika telah mengganggu waktunya Pak.